Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Bayu. Jateng Bicara ini edisi bersama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah hadir bersama saya ini ada Ibu Lili Sugiyarti Oskandar selaku penyuluh anti korupsi ASN Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Akhirnya ya, sampai sini juga. Dan ini semoga nanti bukan pertemuan kita yang pertama ya. Ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena tema kita hari ini nih sangat menarik nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Kalau ngomongin tema kita pada siang hari ini adalah yang mungkin kadang kita lakukan tapi kita nggak sadari ya. Dari yang kecil-kecil dulu, nanti lama-lama kalau sudah terbiasa jadi yang besar. Padahal ini berbahaya, ya kan? Ya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini? Kira-kira mau ngomongin di-spill sedikit aja dulu, Ibu. Ya, jadi kita pada siang hari ini kita mau bahas hal yang kalau bisa dipikir itu kadang kita tuh belajar dari hal-hal yang kecil ya Mbak. Iya. Jadi kadang hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu yang besar yang karena yang kecil-kecil itu kita sepelein. Apa itu? Kalau dalam siang hari ini mungkin bukan masalah-masalah ya, tapi adalah terkait dengan bagaimana kita itu sering mengabaikan sesuatu yang sebenarnya tidak kita sadari. Padahal itu adalah sebuah korupsi. Nah itu ya. Jadi sebuah korupsi atau nanti yang akan kita bahas adalah petty corruption atau korupsi kecil-kecilan. Iya. Nah kecil-kecilan apa itu nih Kang Mas dan Mbak Ayu? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Yang jelas kalau mau tanya boleh ya di 0813-9965-9922. Jangan lupa nama, kemudian dari kota mana, baru pertanyaannya. Nanti Ibu Lili akan menjawab semua pertanyaan Kang Mas dan Mbak Ayu. Tapi kita akan istirahat dulu setelah yang satu ini. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja, kecil-kecilan dulu. Nah, ini kecil-kecilan dulunya ini adalah positif atau negatif. Kalau kecil-kecilan dulu yang positif sih is okay gitu. Tapi kalau kecil-kecilannya yang nanti akan mengarah ke negatif, itu yang berbahaya. Tadi sudah di-spill sedikit sama Mbak Lili nih Kang Mas dan Mbak Yu, yaitu tentang korupsi kecil-kecilan. Korupsi kecil-kecilan itu kan pasti berbahaya, ya kan? Nah, sampai akhirnya Mbak Lili ada datang ke sini nih Kang Mas dan Mbak Yu dan sharing bersama kita semuanya, itu pasti ada tujuannya. Nah, sebelumnya sampai lahir nih ada yang namanya anti korupsi segala macam. Itu pasti ada yang melatar belakangi dan sejarahnya seperti apa. Nah, mungkin bisa disampaikan nih Mbak Lili. Ya, jadi petty corruption ini sebenarnya dari kata petty sama corruption ya. Kalau petty itu kan udah jelas ya, kecil ya, kecil. Kemudian dari kata corruption. Nah, corruption sendiri ini berasal dari kata corruptio nih. Kalau misalnya mau ini ya, mau sejarahnya ya, sejarah dari bahasa kata korupsi ini sendiri. Nah, corruptio ini artinya adalah busuk, rusak, istilahnya pokoknya sesuatu yang nggak enak ya, yang salah, yang tidak benar seperti itu. Nah, itu akhirnya dipakai oleh berbagai negara menjadi corruption, kemudian di Indonesia adalah korupsi. Nah, kalau petty corruption sendiri ini memang agak lebih spesifik ya, karena kita kadang-kadang itu kalau masyarakat tuh bilangnya gini. Saya nggak korupsi lah gitu. Korupsi ya itu yang ada di TV-TV tuh ya, yang pada ketangkep itu aja belum pada selesai gitu ya gitu. Nah, padahal korupsi itu kadang-kadang dimulai dari hal-hal yang sangat kecil yang kadang-kadang mungkin tidak disadari. Tapi kadang pun juga disadari, tetapi memang tidak terlalu dijadikan sebagai suatu masalah ya, sebagai sesuatu yang itu gak benar seperti itu. Jadi ya. Dimaklumi gitu ya. Ya, ini saya kalau bisa ngambil ngutip ini dari ACLC KPK. Jadi petty corruption ini sebenarnya lebih kepada didesak oleh faktor kebutuhan seperti itu ya. Jadi sering disebut sebagai corruption of needed gitu ya, kayak dari sebuah kebutuhan seperti itu. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh berbagai aparatur ya atau pegawai yang melakukan korupsi kecil-kecilan ini karena
faktor kebutuhan. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan nih contohnya yang sebenarnya mungkin tanpa mereka sadari kalau itu tuh kamu tuh sedang melakukan korupsi kecil-kecilan. Nah, contohnya apa nih? Nah, terus terang ya Mbak, jadi saya itu di sini dan sebagai penyuluh anti korupsi gitu ya. Panggilan pribadi saya adalah bagaimana supaya ASN itu atau orang pegawai yang bekerja di birokrasi itu tidak menyerah. Kadang-kadang itu kayak lingkungan sekitar teman-teman saya yang punya kerinduan untuk bisa berintegritas, itu banyak yang menyerah menyerah bahwa korupsi itu pasti nggak mungkin bisa dihindari. Gitu ya. Nah, bentuk-bentuk dari korupsi itu kadang-kadang dilakukan oleh bahkan orang-orang yang istilahnya dalam beragama itu. Rajin, istilahnya kadang-kadang tidak bisa dianggap, mereka tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah dosa seperti itu ya. Nah ini yang perlu ditekankan bahwa kita harus menyadari bahwa korupsi kecil-kecilan itu sama aja dosa ya. Nah padahal kalau menurut kalau dari agama saya ya, istilahnya bahwa dosa itu kayaknya nggak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar ya. Betul, sama. Jadi, ya semua dosa. Sama, ya namanya dosa, udah dosa gitu ya. Nggak ada yang namanya kecil, ya ada yang gede gitu ya. Gitu. Nah, contohnya ya Mbak, contoh korupsi kecil-kecilan itu misalnya seperti ini, penggunaan aset ya, penggunaan aset. Kadang-kadang misalnya kita misalnya menggunakan misalnya HP bukan HP ya, HP kadang jarang sih kalau HP ya Mbak. Tapi penggunaan aset yang dari kantor kita pakai ya, misalnya nih kertas ya, kertas aja lah, kertas. Kemudian udah ini saya punya tugas sendiri atau misalnya dari di rumah seperti itu, atau mungkin tugasnya anak-anaknya nih ya. Ini menggunakan fasilitas dari kantor yaitu yang paling terkecil seperti itu ya. Nah atau mungkin misalnya menggunakan kendaraan dinas nih yang sering kita populer ya. Jadi kalau masyarakat mungkin mau tahu nih seorang ASN atau pegawai ini dia menggunakan istilahnya menyalahgunakan jabatannya dengan korupsi atau enggak, gampang lah ya. Misalnya kita ngelihat di tempat wisata ya, tempat wisata tiba-tiba ada mobil plat merah gitu ya. Nah, kalau plat merahnya mungkin ada 2 atau 3, terus ada beberapa karena memang dia misalnya dari dinas pariwisata, mungkin istilahnya memang bekerja, memang ada suatu misi di situ, itu nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau cuman sendirian terus beberapa sebelah dan kawan-kawannya itu semuanya plat hitam ya, berarti mungkin dia menggunakan kendaraan dinas untuk ke istilahnya wisata bersama keluarga. Itu korupsi kecil-kecilan yang tidak dianggap sebagai dosa ya. Padahal sebenarnya itu juga dosa. Itu juga dosa ya. Istilahnya kadang dari hal-hal yang kecil itu nanti akan ini bisa kok, nanti bisa seperti itu. Ada lagi misalnya kita istilahnya misalnya sebagai bendahara penerimaan nih ya, bendahara penerimaan atau kita berhubungan sama masyarakat yang mau membayar retribusi. Nah kadang masyarakat itu kayak ngasih tanda terima kasih habis ini kan kita nggak ketemu lagi gitu, kita nggak ketemu lagi, nggak apa-apa lah itu kembaliannya masih ada 50.000, nggak apa-apa diambil aja gitu. Nah ini kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa disadari oleh ASN karena merasa bahwa saya ini diberi sedekah, saya tidak minta. Nah ini yang paling bahaya itu adalah bahwa saya tidak minta gitu ya. Yang penting kan saya nggak minta, yang penting kan istilahnya itu juga nggak banyak gitu. Terus kemudian saya juga nggak ketemu lagi, nggak ada konflik kepentingan seperti itu.
itu termasuk ya, dan masih banyak lagi. Iya, dan banyak ya. Benar-benar. Cuma kan kadang dilemanya adalah kadang lingkungan sekitar kita atau rekan-rekan yang mungkin tahu itu mereka ya udahlah nganggap itu lumrah aja gitu. Dan kadang untuk menegur pun juga kalau sama teman sendiri kadang juga nggak enak seperti itu. Nah, harusnya ini kita harus bersikap seperti apa ini, Mbak? Iya. Nah, kalau dari diri pribadi seperti itu ya, tentu saja yang pertama kita memberikan istilahnya memberikan contoh teladan terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya kita sabar aja kan percuma. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya melihat temannya mungkin bisalah ya menegur pelan-pelan ya, atau kalau dari segi pemerintah ya, dari segi birokrasi, dari segi istilahnya pencegahan korupsi ya yang dilakukan oleh KPK, kemudian diberikan delegasinya ke inspektorat itu ada banyak hal aturan-aturan yang istilahnya diberikan kepada pegawai melalui Pergub ya, melalui Perka KPK nomor 2 tahun 2019 dan kalau di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu ada Pergub ya, ada Pergub nomor 24 tahun 2021 seperti itu. Nah, itu terkait tentang gratifikasi. Nah, memang korupsi kecil-kecilan ini lebih lebih banyak dikaitkan dengan gratifikasi karena gratifikasi itu sangat luas, jadi tidak hanya uang tapi juga barang, bisa fasilitas ya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau menjumpai seperti itu kan kadang bagus kalau rekannya nggak ikutan terus ikut-ikut dia gitu kan. Kalau punya pertahanan yang kuat ini oke lah gitu. Nah, cuma sejauh ini dari inspektorat memang mengadakan ada sosialisasi langsung ke OPD misal, ini loh tidak boleh yang namanya korupsi kecil-kecilan aja nggak boleh, apalagi yang besar gitu. Pernah ada nggak sih Mbak misal disosialisasikan langsung gitu, atau ada himbauan gitu, ada? Kalau dari inspektorat sendiri kami sangat gencar ya Mbak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik yang lebih kami tekankan akhir-akhir ini itu adalah di OPD ya, di OPD istilahnya di OPD itu organisasi perangkat daerah ya. Jadi setiap pegawai di kantor-kantor provinsi itu kami datangi untuk kami melakukan sosialisasi. Memang kami lebih kepada anti corruption-nya dan juga kepada anti gratifikasi ya, karena memang itu banyak masih sangat marak ya dari di kalangan pegawai seperti itu. Karena ya itu tadi nggak disadari gitu ya bahwa itu adalah korupsi. Betul. Nah dari ini kan juga nantinya pun juga akan berdampak ya. Efeknya kan karena kita ini sebagai pelayan masyarakat tentunya kan seperti itu, dan kadang itu masyarakat pun juga banyak yang menilai kalau ASN-nya nih banyak yang bermain-main seperti itu. Nah kadang kan kita ingin membuat nih bagaimana sih caranya biar ASN ini kan tetap di jalurnya, sesuai jalur-jalurnya. Kayak gitu-gitu, upayanya sudah apa aja nih Mbak? Ya, yang pertama kita memang ada istilahnya ada program ya namanya MCP ya. Jadi ini memang sebuah program yang seperti istilahnya dari awal sampai A sampai Z ya pemerintah itu bagaimana supaya kita melakukan pencegahan korupsi gitu ya di sebuah di kantor-kantor. Nah, selain itu kita juga yang kedua kita melakukan sosialisasi ya, sosialisasi. Kalau dari segi pengawasannya tentu saja istilahnya kita melakukan pengawasan internal. Kemudian dari segi pencegahannya kita bisa melakukan manajemen risiko seperti ya itu. Kemudian ada SPIP segala macam. Jadi ada beberapa program yang istilahnya ini kayak senjata betul ya, yang seharusnya sih ini bisa untuk mencegah korupsi seperti itu. Betul. Tapi memang
panggilan dari diri pribadi, dari satu kemudian kesadaran secara pribadi itu yang paling penting. Seperti itu. Jadi menumbuhkan rasa malu itu malu untuk melakukan hal-hal yang dilarang seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol nih. Kita akan istirahat sebentar sambil kita akan menunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu semuanya ya. Boleh di 081399699922 nama baru pertanyaannya. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja Kang Mas dan Mbak Yu, masih di Jateng Bicara, dan hari ini kita membahas tentang petty corruption ya. Sudah hadir bersama saya juga ada Mbak Lili dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang akan membahasnya. Kalau tadi kita sudah menyebutkan sih apa-apa saja petty corruption, terus harus bagaimana, dan yang jelas salah satu bentuk nih petty corruption itu adalah core-nya itu adalah ya gratifikasi. Karena dari gratifikasi itu akan macam-macam ya jenisnya ya. Nah, itu kira-kira apa saja nih Mbak yang maksudnya tidak boleh dari hal yang kecil sampai yang paling gede yang tidak boleh dilakukan oleh para ASN ini? Ya, kalau kita jadi lebih mengerucut lagi ya, jadi ke arah gratifikasi ya. Nah, kalau terkait dengan gratifikasi, gratifikasi itu sebenarnya ada dua ya. Ada dua, yang tidak diperbolehkan sama yang diperbolehkan. Nah, ini pasti langsung agak mengagetkan. Ada ya yang diperbolehkan agak ya. Agak mengagetkan nih. Jadi ada gitu. Makin nih. Sebel gitu. Apa aja itu Mbak? Mungkin yang udah masuk pertanyaan ini mungkin jadi gimana sih gitu ya. Pantesan gitu kan. Ternyata begitu. Udah nggak mau bayar pajak lagi. Oke. Ya, jadi gratifikasi ini ada dua. Yang pertama itu yang diperbolehkan, yang kedua yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau gratifikasi yang diperbolehkan nanti ada 17 ya. Ada 17 jenis ya. Jadi ada 17 jenis. Jadi memang diperbolehkan tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kalau yang tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan itu hanya satu jenisnya ya. Jadi gratifikasi yang tidak diperbolehkan adalah gratifikasi yang sehubungan dengan pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan. Ya, jadi ketika kita berhubungan dengan rekanan, dengan istilahnya dengan masyarakat ya, pelayanan publik, atau kita berhubungan satu dengan yang lain, misalnya atasan atau bawahan, seperti itu ya. Nah, itu ada gratifikasi yang tidak diperbolehkan ya. Atasan ke bawahan, kebalik. Bawahan ke atasan ya, kebalik-balik. Nah, itu ada gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Nah, itu ada batasan nilainya apa enggak gitu ya. Kalau saya bilang batasan nilainya enggak ada ya. Jadi batasan nilainya adalah 0. Jadi mulai dari 0 mau dikasih misalnya nih masyarakat nih misalnya melakukan pelayanan gitu ya. Terus kemudian udah ada tulisannya gratis ya kan. Nah, terus mau ngasih makanan kan ada nilainya kan ya. Mau jenis makanan itu ada nilainya. Misalnya mau nilai 10.000, 5.000 itu tetap nggak boleh seperti itu ya. Kemudian apalagi dalam bentuk uang. Ya. Dalam bentuk uang ya pokoknya dimulai dari 0. Nah, nanti kalau misalnya ada gratifikasi yang diperbolehkan, ternyata ada. Nah, adanya itu kalau menurut pribadi saya ya, pengertian gratifikasi yang diperbolehkan ini adalah menyentuh gratifikasi yang sebenarnya tidak perlu diatur. Tidak perlu diatur, kenapa? Karena itu menyangkut pribadi. Menyangkut pribadi. Jadi misalnya Mbak Dian ya, Mbak Dian sama saya temenan ya. Mbak Dian ulang tahun ya, saya ngasih kado kan itu pribadi, nggak perlu ini kan, nggak perlu dipermasalahin. Ternyata itu diatur kalau kita sebagai pegawai. Nah, pegawai di sini jangan salah nih Mbak Dian, jangan-jangan kalau dibilang pegawai ini hanya ASN atau PP3K ya, tidak hanya seperti itu. Nah, jadi pegawai ini diatur oleh KPK di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 itu bahwa pegawai ini ada 5 kategori. Yang pertama memang pegawai yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian, yaitu tadi ASN, PPK ya. Kemudian yang kedua pegawai itu adalah bahwa setiap orang yang menikmati gaji dari APBN atau APBD. Nah, ini nggak mengacu pada kepegawaian saja, tetapi
misalnya dia honorer, kemudian dia juga pokoknya menikmati gaji ya. Misalnya dia pegawai tenaga kontrak lepas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada lagi kalau misalnya mendapatkan bantuan keuangan, ini contohnya pemerintah desa ya. Pemerintah desa mengadakan bantuan keuangan. Nah, ini dianggap sebagai pegawai juga. Nah, ini sebagai subjek yang harus menaati peraturan gratifikasi. Kemudian ada lagi yang keempat, ini setiap orang-orang atau masyarakat yang mendapatkan honor yang tetap ya, yang tetap. Misalnya nih contoh RT RW kan kadang-kadang ada ya sekarang ya. Betul. Nah, itu juga merupakan pegawai yang harus mematuhi gratifikasi ini. Kemudian ada lagi yang kelima. Yang kelima itu pegawai yang bekerja di perusahaan di mana perusahaan itu ada sahamnya dimiliki oleh APBN atau APBD. Itu. Jadi BUMD. Jadi terus terangan berarti kan pegawai BUMN sama pegawai BUMD. Jadi nggak melulu hanya ASN. Nah, ini ketika kita harus meluruskan dulu nih pegawai yang dimaksud yang seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi seluruh komponen yang ada di dalam situ harus mentaati undang-undang gratifikasi. Benar. Jadi tidak boleh yang namanya melakukan hal-hal itu tadi, petty corruption ya kan, kecil-kecilan dulu, nanti lama-lama akan jadi besar gitu ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini Mbak ada dari Eko Naswar. Naswar apa Eko dulu? Eko dulu ya. Eko, kalau memberikan hadiah pernikahan ke seseorang yang bekerja di instansi, apakah juga termasuk bentuk gratifikasi, Bu? Padahal hadiah pernikahan kan berupa uang atau barang. Dan itu sudah jadi hal yang lumrah. Ya, yang pertama kita istilahnya membahas dulu ya kata lumrah kata lumrah. Lumrah itu adalah istilahnya musuhnya aturan gratifikasi ini ya. Jadi istilahnya bagaimana kalau misalnya kata lumrah itu tuh di beberapa lokasi, di beberapa area kehidupan masyarakat itu lumrah ini kayak sebagai permasalahan yang cukup sulit untuk menghapus gratifikasi ya. Nah, kalau dari pertanyaan dari siapa tadi? Dari Mas Eko. Dari Mas Eko ya. Nah, kalau dari pertanyaan dari Mas Eko ini pertanyaannya pertama adalah ketika saya memberi seorang pegawai di instansi pemerintahan seperti itu. Nah, sayanya itu pegawai atau bukan seperti itu dulu. Kalau pegawai seperti apa? Kalau bukan pegawai seperti apa? Nah, kalau misalnya saya itu pegawai, kemudian memberikan juga kepada pegawai, nah itu ada aturan ya. Itu yang masuk ke dalam 17 tadi Mbak 17 gratifikasi yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan. Tapi ada aturannya. Nah, itu tadi makanya ada syarat ketentuan berlakunya. Kalau misalnya pegawai dengan pegawai, maka peraturannya adalah ketika kita memberikan itu bisa dalam bentuk uang ya. Kalau pernikahan loh ya, kalau pernikahan bukan ulang tahun ya. Nanti ada ulang tahun beda sendiri, nanti ada perpisahan beda sendiri. Gitu. Ada lagi. Makanya ada 17 tuh tadi. Banyak ya. Nah, kalau pernikahan atau sunatan ya istilahnya yang temporary ya, itu bisa diberikan sebanyak paling banyak ya, paling banyak itu adalah 1 juta. Jadi tidak boleh lebih itu ya? Per pemberian gitu. Itu kalau pegawai dengan pegawai ya. Kemudian kalau misalnya dari istilahnya bukan ya dari rekanan atau dari masyarakat kepada pegawai misalnya seperti itu. Nah, itu kita harus telusuri lagi dulu apakah dia mengandung konflik kepentingan seperti itu. Kemudian apakah saudaraan pun juga perlu diteliti ya, jangan-jangan momen pernikahan ini bisa dipakai untuk istilahnya menyuap seperti itu. Itu kan yang berbahaya seperti itu karena kadang ada yang menggunakan momen ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia memang masih berhubungan rekanan, misalnya masih dalam istilahnya berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa seperti itu. Nah, itu yang perlu ditelusuri ya. Kalau misalnya memang itu mengandung konflik kepentingan ya
sebaiknya mungkin ya dalam bentuk yang wajar sekali ya, wajar ya, mungkin kalau misalnya memang undangan kan ya misalnya berapa ya, umumnya misalnya 200 atau 300 mungkin itu masih wajar ya, jangan sampai berlebihan. Betul. Ya kalau 1 juta itu tadi memang aturannya pegawai dan pegawai ya, mungkin istilahnya kalau dari masyarakat kepada pegawai itu kita lihat-lihat tuh tadi konflik kepentingan atau tidak, kemudian istilahnya jumlahnya itu wajar seperti itu, jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan di masa depan. Siap. Jadi tadi ya boleh nih menyumbang ketika kondangan, tapi tidak boleh lebih dari 1 juta, ya. Terus berikutnya ini ada dari Deborah yang ada di Selatan Salatiga. Berita terbaru soal temuan BPK pada pemborosan perjalanan dinas di kedinasan. Pegawai titipan di Kementan, Presiden soroti banyaknya aplikasi di instansi yang tidak efektif. Wajar dong bila masyarakat melihat berita-berita itu jadi apatis terhadap profesionalisme pegawai negaranya. Rasanya makin tidak ikhlas bayar pajak. Ya, ASN pegawai itu walaupun mungkin dari sebagian kecil atau mungkin sedang ya, banyak yang mereka itu juga istilahnya memiliki hati nurani yang istilahnya pengen sekali ya bahwa bangsa ini harus istilahnya hilang korupsinya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tanggapan terkait dengan perjalanan dinas ini ya itu memang memang agak ini ya agak istilahnya agak sulit ya. Tapi kalau misalnya secara saya pribadi dengan beberapa teman-teman itu saya memulai dari hal-hal yang kecil yang seperti itu tadi ya. Jadi kalau misalnya dari perjalanan dinas nih, misalnya saya istilahnya memang ini saya tidak berangkat atau seperti itu, misalnya sudah dijadwalkan tapi kebetulan tidak bisa atau seperti itu, ya jangan di SPJ-kan seperti gitu. Itu ya, jangan sampai diklaimkan gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang merasa bahwa kalau misalnya saya meng-SPJ-kan berarti saya dosa gitu itu. Ya saya nyolong gitu ya, seperti itu ya, saya pasti mencuri ya. Ini dari hal-hal yang kecil tadi, makanya tadi kan petty corruption juga bisa nih dari perjalanan dinas pencurian kecil-kecilan seperti itu. Dan tadi apa lagi tadi ada terus ada juga aplikasi. Nah, aplikasi ini. Wah, ini juga memang apa ya istilahnya beberapa kali itu ya agak sebuah sistem yang istilahnya apa ya, banyak beberapa pelatihan itu mewajibkan namanya proper, proyek perubahan. Nah, proper di sini kadang harus menghasilkan sistem. Nah, sistem di sini kan tentu saja kalau misalnya kita membuat sistem otomatis kan perlu dibiayai oleh anggaran seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya dari inspektorat sendiri mungkin nanti akan melakukan sebuah istilahnya investigasi ya. Jadi kalau misalnya dari temuan BPK seperti itu semacam bagaimana sebenarnya nih sistem ini benar-benar memang efektif, memang perlu atau hanya supaya bisa meloloskan diklat gitu. Nah, mungkin bisa sebuah evaluasi juga ke BPSDMD atau diklat bahwa mungkin kalau misalnya proper tuh juga nggak harus sistem. Tapi kalau setahu saya sih ya kalau di BPSDMD Pemprov Jateng saya juga pernah melakukan istilahnya diklat juga gitu ya, diklat waktu itu leadership government ya. Jadi waktu itu juga mereka juga tidak mewajibkan untuk hasilnya tuh sistem gitu ya. Walaupun memang ini memang kalau di kelas saya memang tidak harus direalisasikan ya. Tetapi memang tidak harus sistem. Kan memang sebuah perubahan itu bisa aja kita nih sosialisasi, bisa aja kita istilahnya membuat sebuah teori baru gitu kan. Betul. bisa aja melakukan penelitian seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ada yang aplikasi-aplikasi yang akhirnya jadi kebuang seperti dan nggak berguna ya. Oke. Nah, kalau berikutnya kita lanjut pertanyaan dulu nih. Ada dari Nendrai yang ada di Gajah. Jujur saya punya stereotip kurang bagus terhadap ASN atau aparat khususnya soal profesionalisme. Dan saya pikir itu hal yang jamak berlaku di masyarakat. Bagaimana inspektorat memandang fenomena ini? Ya, profesionalismenya dalam hal
Ya mungkin yang tadi ya profesional dari segala sisi yang banyak kecil-kecilan dulu, korupsi kecil-kecilan dulu gitu. Iya. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya bahwa profesionalisme ASN ini jadi kebelibet-libet nih. Jadi profesionalisme ASN ini sudah makin ditekankan nih Mbak. Jadi kalau saya tuh seneng nih ya, kalau saya secara pribadi kan saya juga akuntan ya. Jadi memang saya lebih ke pengembangan kompetensi secara pribadi itu lebih banyak. Tetapi kemarin-kemarin ya sebelum-sebelumnya itu saya menganggap kayaknya kok saya nggak kepake ya, walaupun saya bayar sendiri, kemudian kok saya nggak kepake. Saya sering banget pelatihan, sering banget BIMTEK gitu, yang istilahnya saya bayar sendiri untuk menambah kompetensi saya. Itu kayaknya nggak kepake deh gitu. Tapi ternyata sekarang enggak ya. Ini sekarang tuh ada target ya. Jadi setiap pegawai itu harus memiliki harus mengikuti BIMTEK atau pelatihan minimal itu 1 tahun 20 JP. Jadi nggak cuman kalau dulu sebelumnya itu WI ya, atau istilahnya yang bergelut dengan pendidikan. Kalau sekarang lebih kepada semua ASN tanpa terkecuali itu harus menempuh. Istilahnya kalau di akuntan itu kan, kalau mungkin ada masyarakat yang tahu ya, kalau akuntan itu kan punya kewajiban 30 SKP. Nah, kalau di pemerintah itu sekarang ada minimalnya. Kalau di kelas teknis itu 20 JP, kemudian ada lagi seminar itu, kalau itu saya kurang tahu ya, pokoknya ada ya, istilahnya ada targetnya, jadi ada komposisinya, ini tuh harus mengikuti setiap tahun. Jadi memang sudah ada ininya ya, ada pelatihan yang tentunya akan membekali mereka agar tidak salah langkah seperti itu ya. Jadi kompetensi-kompetensi ini merupakan bekal bagi istilahnya bagi ASN ya. Otomatis kan kalau misalnya dia semakin berkompeten itu berarti penambahan istilahnya ditambah lagi modal integritas, ditambah lagi pengamanan melalui sistem itu kan ke depan lah saya istilahnya optimis bahwa ASN mungkin akan lebih baik. Amin. Dan sesuai harapan masyarakat seperti itu. Baik, masih di Petty Corruption nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Kita masih ada beberapa waktu ke depan tentunya. Yang mau bertanya masih boleh, mumpung masih ada Mbak Lili di sini yang akan menjawab pertanyaan Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Tapi kita akan istirahat dulu sebentar. Masih membahas tentang petty corruption nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Tadi sudah dijelaskan apa itu petty corruption, bahkan aturan-aturan gratifikasi pun juga ada ya, baik itu yang gratifikasi yang boleh dan gratifikasi yang benar-benar tidak boleh. Nah sekarang yang saya pengen tanyakan nih, biarpun ini petty corruption, terus kita melakukannya, itu juga apakah akan mendapatkan hukuman atau biasanya akan mendapatkan sanksi apa atau seperti apa? Kalau bicara masalah petty corruption kan tadi sebenarnya luas ya, ada penyalahgunaan aset negara, kemudian ada lagi suap, ada lagi pemerasan ya, kemudian yang terakhir kita lebih kepada ke gratifikasi. Ya. Nah, untuk semuanya itu ada aturannya ya, ada aturannya. Tapi memang ya kalau misalnya yang tadi kecil-kecilannya cuman pakai kertas itu kayaknya belum ada ya. Belum ada ya Pak. Itu lebih ke dia sendiri ya, lebih ke pribadi sama yang di atas. Ada yang di atas ya. Tapi kalau misalnya suap, pemerasan apalagi, walaupun cuman sedikit ya, itu semuanya ada aturannya ya. Jadi kalau di pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada semuanya ya. Jadi terutama kalau misalnya terkait dengan gratifikasi ya, ini gratifikasi itu sebuah hal yang harus diketahui oleh banyak masyarakat dan juga banyak ASN atau pegawai yang tadi kita maksudkan ada 5 tadi ya. Jadi gratifikasi itu sangat dekat dengan istilahnya sesuatu yang tidak disadari, yang dianggap sebagai istilahnya sedekah seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dihindari seperti itu.
Oke, jadi memang itu tidak diperbolehkan ya. Iya, ya, jadi ada beberapa hal yang istilahnya tidak diperbolehkan dan diperbolehkan tadi Mbak yang saya bahas tadi. Siap. Kita akan menghabiskan pertanyaan yang sudah masuk dulu ya Mbak Lili ya. Nah, kalau terkait dengan suap, kemudian terkait dengan apa tadi pemerasan itu ya jelas ya, kalau mungkin yang awal-awalan ada hukuman disiplin ya. Dari istilahnya dari BKD atau BKN ya. Nah, kalau gratifikasi itu undang-undangnya tuh agak ini Mbak, agak keras nih. Dia dapat dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana ya. Nah, pidana 2 tahun ya, 2 tahun atau minimal denda ya, denda semacam 500 juta seperti itu ya. Sampai dengan berapa lah? Ya banyak ya Mbak ya? Banyak ya. Jadi selain dikembaliin nih gratifikasinya, kan kadang-kadang tuh gratifikasi padahal cuma apa ya? Iya betul. Tapi memang terus terangnya nih kalau dia dikenai KUHP nih, kalau misalnya dia kena kasus ya, jadi misalnya rekanan ini memang sedang dilakukan persidangan seperti itu ya, kena kasus seperti itu, nanti bisa kena undang-undang hukum pidana seperti betul. itu. Tapi ada nggak sih Mbak maksudnya yang sudah benar-benar mendapatkan teguran terus akan mendapatkan hukuman gitu, sejauh ini sudah ada belum? Kalau sejauh ini sepertinya mungkin ada ya Mbak, mungkin ada ya, cuma saya memang belum meneliti siapa-siapa. Tapi kalau di Pemprov itu sepertinya ya belum ya, karena memang yang pertama mungkin istilahnya ada unit pengendalian gratifikasinya, kemudian memang kita istilahnya kita memang satu dengan yang lain itu memberikan sosialisasi ya kepada ASN, kepada yang ada di Pemprov seperti itu. Nah, ya jadi kalau undang-undang tadi itu tuh bisa bebas loh Mbak, bisa bebas kalau misalnya kita itu melaporkan gratifikasi ya. Jadi kalau misalnya udah diterima atau misalnya kita ditolak, itu kita lapor gratifikasi ke KPK, itu kita akan bebas dari undang-undang yang tadi itu, kita bisa free. Siap. Nah ini kan juga bukan kerja inspektorat sendiri ataupun juga di bidang yang memang mengawasi anti korupsi juga. Ini peran masyarakat pun juga harus ikut di dalamnya. Nah sejauh ini bagaimana nih peran masyarakat untuk membantu agar ya kecil-kecilan ini tidak bisa terjadi gitu Mbak? Iya. Saya pernah membaca ya studi banding, tapi saya belum studi banding ke sana sih, di Denmark nih ya. Oh jauh. Ya. Saya belum pernah ke sana. Pernahnya saya ke Demak. Sama. Sering. Ya kalau di Denmark itu ada namanya zona zero corruption ya. Jadi zero corruption itu sudah menjadi mainstream. Nah, kalau namanya mainstream itu kan berarti udah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau misalnya saya ngasih gratifikasi, saya nyogok sedikit, itu udah haram gitu loh. Sadar ya masyarakatnya. Udah sadar itu harus datang juga dari masyarakat. Jadi masyarakat jangan cuma melulu nyalah-nyalain aja nih. Jadi kok jadi gini sih. Ya, maksudnya bukan hanya dari pemerintahnya, tetapi juga dari masyarakatnya gitu ya. Kalau di Denmark itu satu dengan yang lain juga sudah istilahnya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Saya sebagai masyarakat ya udah, saya jangan mendukung untuk melakukan korupsi. Misalnya saya sebagai pebisnis, ya udah saya mengikuti role yang sudah ada, ya, misalnya ada lelang, ada mungkin istilahnya prosedur-prosedur pengadaan barang dan jasa. Kemudian kalau misalnya saya istilahnya sebagai masyarakat yang melakukan izin, ya udah menggunakan syarat-syarat yang diperlukan. Udah, kalau gratis kan udah juga kan gratis gitu. Betul. Kemudian kita juga harus istilahnya sebagai masyarakat juga harus smart ya, harus smart. Oh ini istilahnya kita tahu nih aturannya ya. Kita tahu aturannya. Oh ketika misalnya saya nih contoh mengajukan SIM atau mengajukan itu sering banyak gitu. Seperti itu. Aduh males gitu kan. Males, ya. Bayar aja lah. Bayar 50.000, bayar 100.000 udah cukup gitu ya. Nah itu yang kita sebagai masyarakat kadang-kadang ternyata kan kita juga masih melakukan itu. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya kita masih melakukan itu, mungkin dari kita nggak dosa ya, namanya juga kita yang ngeluarin duit gitu. Tapi kita dosa juga karena kita mendukung orang lain berdosa kan juga seperti itu. Betul. Gitu.
Oke, jadi itu memang apa ya harus menjadi budaya ya, kembali lagi harus menjadi mainstream budaya. Betul, mainstream kita agar ya tidak boleh, apalagi yang gede gitu, yang kecil aja kita nggak boleh seperti itu ya. Oke, kalau begitu karena waktunya sudah habis ini Mbak Lili, mungkin closing statement nih untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan kita di radio dan juga melihat tayangan live YouTube kita, monggo silakan. Ya, pesan saya yang pertama terkait dengan tema kita pada siang hari ini tentang petty corruption ya, karena tadi petty corruption itu didukung dari kebutuhan. Ya, yang pertama cara-cara supaya kita terhindar dari korupsi kecil-kecilan ya. Yang pertama adalah kita harus membangun nilai integritas kita sendiri ya. Kalau misalnya di KPK tuh ada istilahnya Jumat bersepeda kakak. Jadi nilai integritas tuh ada 9 ya. Nanti boleh di browsing lah gitu ya. Nah, nilai integritas itu dibangun dengan bagaimana kita itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Ya, sekali lagi kalau mendekatkan diri kepada Tuhan itu bicara istilahnya 4 mata dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan berarti oh ya udah kalau misalnya saya udah punya fosil, udah punya apa istilahnya barang-barang saya ganti semua, enggak juga ya gitu. Hidup sederhana itu istilahnya memiliki sesuatu yang menjadi bukan hak ya, menjadi jatahnya kita gitu ya. Jadi kalau misalnya di sekitar kita dia punya branded, kemudian saya nggak bisa beli gitu, ya udah nggak usah beli. Nah, itu nggak usah paksa gitu. Bisa dibilang bahwa kalau memangnya kita memang kuat beli dan memang itu memang sesuai dengan takaran kita ya, takaran kita dan memang itu fungsinya memang oke, ya udah kita istilahnya membeli. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa, jangan dipaksakan seperti itu. Kemudian ada lagi disiplin ya, disiplin dengan waktu seperti itu. Nah, ini kalau disiplin dengan waktu itu ya memang sangat ini ya, sangat istilahnya sangat sulit ya. Bagi saya pribadi juga saya perjuangan disiplin dengan waktu ini. Kalau misalnya suruh bangun pagi atau segala macam sama ya. Pekerjaan harus selesai gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tuh kita tuh gini, kalau ketika kita nggak disiplin dengan waktu, maka kita mau jam pulang tuh baru keingat ini kerjanya ini belum selesai, ini belum selesai. Terus akhirnya jadi lebih jam kerjanya. Padahal kalau udah lebih jam kerja kita jadi capek. Nah, ketika capek terus kita kayak besok begitu lagi. Nah, gitu besok begitu lagi. Terus akhirnya ketika dengan kelelahan ini kita merasa kok saya kayaknya gaji saya kurang deh. Ya, kan jadi kayak begitu. Terus ketika ada kayaknya 100.000, 50.000 lumayan lah gitu. Nah, itu yang ya itu tadi yang petty corruption jadi kita lakukan seperti itu. Kemudian manajemen keuangan ya, manajemen keuangan sendiri ya. Kalau misalnya kurang, berarti kita pengeluaran ada yang salah. Ya, itu seperti itu. Kemudian ya yang ada lagi juga bersyukur ya. Nah, bersyukur tentu saja kalau dengan kita bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita, tentu saja kita nggak kepengen lah yang aneh-aneh. Iya, betul. Nah, terakhir lagi adalah munculkan identitas kita sendiri ketika kita punya integritas. Kadang ini yang paling sulit dilakukan oleh pegawai karena lingkungan yang tidak mendukung ya, lingkungan yang tidak mendukung. Terus kita jadi takut nih, takut dijauhin, takut dijelek-jelekin, takut dianggap so suci seperti itu. Padahal ketika kita memiliki integritas diri dan itu hanya kita sembunyikan, maka tidak akan membuat sebuah perubahan. Baik. Itu, ya. Terima kasih kalau begitu Mbak Lili, ini sharingnya luar biasa ya. Semoga setelah ini masyarakat dan juga seluruh pegawai di pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin sadar ya, agar malu juga melakukan petty corruption. Seperti itu. Jadi malu terhadap yang kecil, insya Allah nanti juga akan malu terhadap yang hal-hal yang lebih besar lagi. Kalau begitu kita undur diri dari Jateng Bicara nih Kang Mas dan Mbak Yu. Ditunggu kedatangannya lagi nanti dengan tema yang berbeda juga dan yang lebih bisa menambah wawasan untuk Kang Mas dan Mbak Yu juga. Kalau begitu saya Dian Risti pamit beserta Mbak Lili dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Yu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.